training dan dimuat kembali ke file base.pt. Tujuannya untuk memastikan bahwa model yang digunakan benar-benar model hasil pelatihan yang sudah disimpan sebelumnya. Dan di mana kode ini memuat beberapa informasi penting seperti model, lokasi file model, ukurannya, jenis teks yang dijalankan, nama kelas yang dikenali, dan jumlah kelasnya. Karena model ini digunakan untuk mendeteksi manusia, maka informasi kelas ini penting untuk memastikan bahwa model membaca objek sesuai dengan dataset yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah informasi mengenai model diketahui, di sini dilakukan benchmark awal terhadap model PyTorch, di mana benchmark ini bertujuan untuk mengetahui performa dasar model sebelum dilakukan optimasi. Image size di sini berfungsi untuk menentukan ukuran yang sudah ditentukan dari input gambar. Pada setiap input, model dijalankan beberapa kali untuk menghitung waktu. Bisa dilihat di sini hasilnya. Hasil yang dihitung pada sel ini adalah latensi rata-rata dan juga latensi persentil 50. Latensi persentil 95 dan FPS rata-rata. Latensi ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan model untuk memproses suatu gambar, sedangkan FPS menunjukkan jumlah frame yang bisa diproses dalam 1 detik. Nah, selanjutnya di sini model PyTorch diekspor ke format ONNX dengan presisi FP32. ONNX digunakan karena format ini lebih fleksibel dan lebih mudah dijalankan di berbagai environment, termasuk menggunakan ONNX runtime. Nah, proses ekspor ini dilakukan untuk beberapa ukuran input gambar, di mana setiap model yang berhasil diekspor dan disimpan dengan nama file yang berbeda sesuai dengan ukuran input. FP32 berarti model masih menggunakan presisi floating point 32 bit. Selanjutnya di sini ketika model berhasil diekspor ke ONNX, dilakukan validasi dan optimasi terhadap model ONNX tersebut, di mana model ONNX ini dicek menggunakan ONNX checker check model yang bertujuan untuk memastikan bahwa struktur model ONNX valid dan tidak mengalami kerusakan. Kemudian model dijalankan menggunakan ONNX runtime untuk membaca informasi input dan output. Setelah itu model dioptimasi menggunakan ONNX runtime dengan level optimasi ORT enable all, yang dimana optimasi ini bertujuan untuk membuat proses inferensi lebih efisien sehingga model bisa berjalan lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini program akan menyimpan gambar kalibrasi dari dataset validasi RoboFlow, di mana dataset yang digunakan pada folder person 3. Kemudian program mencari file data.yml dan folder valid slice image. Gambar-gambar dari folder tersebut berdasarkan format gambar seperti JPG, PNG, BMP, dan BBP. Nah, gambar kalibrasi ini dibutuhkan untuk proses quantization INT8 pada sel berikutnya. Fungsi dari gambar kalibrasi adalah membantu model mengenali distribusi data yang sebenarnya, sehingga ketika model dikompresi ke INT8, performanya tidak turun terlalu jauh. Selanjutnya di sini adalah mengenai fungsi preprocessing untuk menyesuaikan gambar sebelum dimasukkan ke model ONNX, di mana fungsi pertama adalah letterbox numpy yang mengubah ukuran gambar agar sesuai dengan ukuran input model, tetapi tetap mempertahankan rasio asli gambar. Jika gambar tidak memenuhi ukuran yang tepat, maka akan ditambahkan padding agar bentuknya tetap sesuai. Kemudian pada fungsi preprocess for ONNX yang membaca gambar dari pad, mengubah ukuran gambar menggunakan letterbox, dan
mengubah format warna yang dari BGR menjadi RGB, melakukan normalisasi nilai pixel 0 sampai 1, lalu mengubah susunan dimensi gambar menjadi format yang sesuai untuk model ONNX. Nah, selanjutnya di sini dilakukan proses quantization INT8 pada model ONNX, di mana quantization ini merupakan proses presisi angka dalam model dari FP32 menjadi INT8, yang tujuannya untuk membuat model menjadi lebih ringan dan berpotensi lebih cepat saat digunakan untuk inferensi. Nah, quantization ini dilakukan dalam dua format, di mana ada format QDQ dan juga Q operator. Yang keduanya merupakan bentuk representasi quantization yang berbeda pada model ONNX. Pada hasil quantization dicatat, kemudian mulai dari hasil input, format quantization, pad model output, ukuran file FP32, ukuran file NT8, jumlah gambar kalibrasi yang digunakan, serta status keberhasilan proses. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya. Dan selanjutnya yaitu proses preprocessing dan post-processing yang lebih tepat untuk menjalankan proses model ONNX, di mana pada bagian pertamanya fast processor. Kelas ini digunakan untuk memproses gambar sebelum masuk ke model. Prosesnya meliputi letterbox, konversi warna, normalisasi pixel, dan juga perubahan format. Bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari SAS NMS OpenCV yang digunakan untuk menghilangkan bounding box yang saling bertumpuk. Yang terakhir ada decode YOLO output, digunakan untuk membaca output mentah dari model YOLO. Selanjutnya adalah membuat kelas ONNX YOLO detector, yang dimana berfungsi untuk membungkus agar model ONNX dapat digunakan dan melakukan prediksi dengan lebih praktis. Dalam kelas ini, model ONNX dimuat menggunakan ONNX runtime. Kemudian program mengambil nama input dari model karena ONNX runtime membutuhkan nama input pada proses inferensi dijalankan. Fungsi utama dari kelas ini adalah predict, yang berfungsi untuk dibagi terhadap 3 tahapan. Yang pertama ada fast processor, yang kedua adalah ketika gambar sudah dimasukkan ke model ONNX untuk menghasilkan output yang diprediksi, dan yang ketiga adalah output tersebut diolah menjadi bounding box, confidence score, dan juga class object. Nah, selanjutnya adalah bagian dari benchmark ONNX, FP32, dan NT8, di mana terdapat fungsi isValid ONNX runtime model yang digunakan untuk mengecek apakah model ONNX dapat dijalankan oleh ONNX runtime. Jika tidak, maka model tersebut akan dilewati agar tidak menyebabkan error saat benchmark. Kemudian ada fungsi benchmark ONNX detector, yang dimana fungsi ini menjalankan model pada gambar acak lalu menghitung waktu preprocessing, inference, post-processing, total latency, dan juga FPS. Benchmark pertama dilakukan pada model ONNX FP32 yang sudah dioptimasi, kemudian dilakukan pada model NT8 yang sudah di quantization juga. Dan hasil benchmark ini nanti bakal disimpan di data frame, di mana data yang ditampilkan melalui meliputi runtime model, pad model, ukuran model, input size, rata-rata waktu processing, inference, post processing, total latency, latency percentile, dan FPS. Dan kemudian dilanjutkan pada hasil dari PyTorch, baseline, dan juga hasil benchmark ONNX yang sudah dijelaskan sebelumnya dimasukkan ke dalam satu tabel. Kemudian diurutkan berdasarkan FPS tertinggi dengan
melihat bagaimana model dengan performa tercepat dapat langsung ditunjukkan di sini. Sel ini juga menentukan kandidat model terbaik berdasarkan hasil benchmark di Colab, di mana target performa yang digunakan adalah sekitar 20-30 fps. Untuk mencapai 20-30 fps itu latensi idealnya sekitar 50 mili per detik, 50 mili detik, sedangkan untuk 30 fps latensi idealnya sekitar 33,33 mili detik. Namun hasilnya ini masih berupa benchmark di Colab, artinya model yang terlihat paling cepat di Colab tetap harus diuji pada perangkat tujuan yaitu Raspi 4. Di sini bisa dilihat perbandingannya. Nah, selanjutnya dilakukan smoke art test atau uji coba sederhana menggunakan satu gambar, di mana eh, pengguna ini diminta untuk mengupload satu gambar sebagai tes. Kemudian model terbaik dipilih dan dihasilkan benchmark. Kemudian hasil prediksi disesuaikan dengan bounding box dan label objek. Pada kode ini, label yang ditampilkan adalah persen beserta nilai confidence score-nya. Selain itu, menampilkan hasil deteksi di mana sel ini juga mencatat jumlah objek yang terdeteksi dan waktu proses prediksi. Hasil gambar yang dideteksi disimpan dalam file, begitu juga laporan smoke test dalam format JSON. Nah, yang terakhir adalah evaluasi akurasi model menggunakan dataset validasi dari RoboFlow, di mana dilakukan evaluasi terhadap model PyTorch baseline yang juga model ONNX kandidat hasil benchmark. File data.yml digunakan sebagai acuan dataset validasi. Metrik yang dihitung pada sel ini adalah MEP 50 dan MEP 5095, precision dan recall. Yang 50 menunjukkan rata-rata kemampuan model mendeteksi objek yang mengambang di IOU 50%, sedangkan yang 5095 merupakan metrik yang lebih ketat karena menghitung performa model pada beberapa ambang IOU dari 50-95%. Precision menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dari keseluruhan prediksi yang dibuat. Jika precision tinggi, berarti model jarang menghasilkan deteksi palsu, sedangkan recall menunjukkan seberapa banyak objek yang berhasil ditemukan dari seluruh objek yang seharusnya dideteksi. Nah, mungkin bisa dilihat di sini hasilnya. Jadi, keseluruhan dari sel ini uh, adalah proses yang dilakukan untuk menyiapkan model hasil training agar lebih siap untuk diimplementasikan ke hardware nantinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sadik dengan NIM 23113014. Saya akan arti Oh, iya. Lucu. Tadi menurut kami, baik, saya akan menjelaskan cara aktimasinya. Baik, saya akan menjelaskan dari model kami ini cara aktimasinya menggunakan Onyx Runtime dan In8 Quantitation untuk perancangan sistem monitoring kepadatan antrian. Nah, di sini terdapat terdapat modelnya yaitu YOLO P8N, dan datasheetnya itu totalnya tuh 640 datasheet. Nah, terus di compile dan diekspor dalam collab tersebut, dan terjadilah pada grafik baseline-nya itu terdapat pada 0,9, dan precision dan recall-nya tuh grafiknya tuh tersebut secara secara berjalan dari 0,5 sampai 0,9. Nah, pada estimasinya ini terdapat
Nah, pas optimasi itu terdapat pada datasetnya tuh dari 650 menjadi 320 karena biar lebih gampang untuk mengekspor ke dalam collab tersebut biar cepat. Selanjutnya tuh terus selesai di run, terus diupload lah ke dalam ke datasheetnya. Nah, pada baseline-nya ini nah terdapat pada rotor output onyx-nya. Nah, di mana tuh FP32 dan outputnya tuh dan inputnya tuh FP32 dan file ukuran filenya tuh sekitar 32 MB. Oke, baik. Berikut adalah hasil deploy dari kelompok kami. Di sini terlihat perbedaan hasil deploy model sebelum optimasi dan setelah optimasi. Pada box detectionnya, yang sebelumnya cepat muncul di model sebelum optimasi menjadi berkurang sedikit. Ini karena pengurangan MAP yang disebabkan optimasi, tapi FPS meningkat serta latensi berkurang. Ukuran model jauh lebih kecil dan penggunaan CPU dan RAM sangat baik dan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila dan Habib telah melakukan deploy kepada Raspi dengan model yang telah dioptimasi, yang dari baseline kemudian dioptimasi diubah ke bentuk Unix dan di deploy ke Raspi. Dan kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini Raspi telah dihubungkan kepada kamera dan bisa dibuka karena ada mode militaristik pada baseline yang telah teroptimasi pada model kami. Kemudian di sini bisa dilihat hasilnya ada FPS-nya sekitar 6, sampai 5, kemudian latensi sekitar 100 hingga 200 milisekund. Kemudian di sini penggratisan objek. Salah. Di sini dapat dilihat terbanding dari sebelumnya hasil model yang pernah kami deploy sebelum optimasi. Itu adalah kecepatan deteksi dari model kami. Setelah optimasi deteksinya agak lama, namun penggunaan CPU-nya dan penggunaan RAM-nya lebih tinggi, lebih optimal daripada model yang sebelum kami optimasikan. Sekian dari saya.